Selamat pagi Bapak Ibu dan saudara-saudaraku pendengar renungan pagi yang dikasihi Tuhan. Salam damai sejahtera bagi kita sekalian. Memasuki hari keempat Januari 2023 hari ini, doa dan harapan saya kita semua semangat dalam keyakinan akan penyertaan Allah bagi setiap kita menjalani hari ini. Mari kita membaca 2 Samuel pasal 11 ayat 1-5. Pada pergantian tahun, pada waktu raja-raja biasanya maju berperang, maka Daud menyuruh Yoab maju beserta orang-orangnya dan seluruh orang Israel. Mereka memusnahkan Bani Amon dan mengepung kota Rabah, sedang Daud sendiri tinggal di Yerusalem. Sekali peristiwa pada waktu petang ketika Daud bangun dari tempat pembaringannya, lalu berjalan-jalan di atas soto istana, tampak kepadanya dari atas soto itu seorang perempuan sedang mandi. Perempuan itu sangat elok rupanya. Lalu Daud menyuruh orang bertanya tentang perempuan itu, dan orang berkata kepadanya, itu adalah Batseba binti Eliam, istri Uria orang Het itu. Sesudah itu Daud menyuruh orang mengambil dia. Perempuan itu datang kepadanya, lalu Daud tidur dengan dia. Perempuan itu baru selesai membersihkan diri dari kenajisannya. Kemudian pulanglah perempuan itu ke rumahnya. Lalu mengandunglah perempuan itu, dan disuruhnya orang memberitahukan kepada Daud demikian, aku mengandung. Jangan lengah. Kita sedang memasuki pasal penting yang secara gamblang membuka kemanusiaan Raja Daud. Seorang yang berkenan kepada Allah, namun Alkitab tidak menutup-nutupi bahwa dia juga adalah manusia yang berdosa. Ia berdosa, tapi dosanya tidak lebih dari dosa kita. Hanya yang berbeda adalah dosa kita belum dicatat untuk dibaca semua orang. Sebab hakikinya, dosa adalah pemberontakan dan ketidaktaatan kepada Tuhan. Saudara, dalam ayat 1 mengatakan bahwa Yoab sedang maju bersama dengan pasukannya untuk memerangi orang Amon ketika para pemimpin biasanya berperang. Dikatakan bahwa pada awal tahun mereka semua pergi sebagaimana yang diperintahkan oleh Daud, Yoab dan pasukannya turun ke medan perang. Apakah ada waktu perang yang rutin pada waktu itu? Tidak. Tetapi pada waktu pergantian tahun, yaitu ketika sedang berada dalam musim semi dan pasukan perang yang sedang bergerak tidak terhambat oleh hujan, salju ataupun panas, pada waktu itulah para tentara bisa bergerak dengan lebih baik. Lalu dikatakan juga bahwa Daud sendiri sedang tinggal di Yerusalem. Ungkapan ini menjadi penting untuk diperhatikan saudara sekalian. Mengapa? Karena Daud tinggal di Yerusalem sementara prajurit dan pasukannya sedang di medan perang yang dikomandani oleh Yoab. Secara berbeda menceritakan sosok Daud dalam peperangan-peperangan sebelumnya, bahwa ia selalu turun ke medan perang bersama prajuritnya. Dan selama dalam peperangan Daud tak henti-henti memohon doa di hadapan Tuhan. Kini ia tinggal di Yerusalem dan menyuruh Yoab berperang. Ia memilih untuk istirahat dengan nyenyak dan tidur di istana. Memang pada waktu itu jumlah pasukan perang Daud makin bertambah. Sebagian tinggal dan sebagian maju. Jika dirasa musuh kuat, barulah diturunkan pasukan berikutnya. Kemenangan demi kemenangan membuat Daud terlena sehingga ketika Yoab dan pasukan Israel sedang memerangi Bani Amon, Daud berbaring di tempat tidurnya untuk istirahat. Tidak lagi berada di hadapan Tuhan memohonkan kekuatan untuk prajurit yang sedang bertempur. Memang benar jika sekiranya Daud tidak turun di medan perang, tetapi ada satu kekuatan yang harus ia kerjakan seperti yang sudah dilakukan sebelumnya. Kekuatan doa, penyerahan, dan permohonan kepada Tuhan yang tiada terputus-putus. Tetapi ternyata kemenangan-kemenangan selama ini membuat dia berhenti bergantung kepada Tuhan. Dia bahkan dapat tertidur dengan tenang ketika Israel sedang berada dalam ancaman Amon dan Aram. Bukankah setiap kali terlalu berakhir dengan kemenangan Israel? Mungkin itulah yang menjadikan Daud bahwa pasti kali ini juga peperangan itu pasti akan dimenangkan. Sehingga perlu untuk berlutut kepada Tuhan tidak lagi menjadi prioritas dari Daud. Pasukan Israel terlalu kuat bagi siapapun.
Separuh pasukan di bawah Yoab sudah cukup untuk menangani Amon. Mungkin demikianlah pikiran Daud. Ketika ia sedang lengah, pencobaan pun datang. Daud yang sudah terlena membuat dia sangat rentan untuk berdosa. Mengapa? Karena ketika ketergantungan kepada Tuhan begitu longgar, hati nurani mulai kehilangan ingatan akan firman. Dan di mana firman Tuhan tidak didengar atau tidak ditaati, maka dosa akan datang dan menaklukkan kita. Daud melihat Batseba sedang mandi. Dia adalah seorang perempuan yang memang sangat cantik. Lalu orang yang mengenalnya mengatakan kepada Daud bahwa perempuan itu adalah anak dari Eliam dan istri dari Uria. Siapakah Eliam? Mungkin Eliam adalah anak dari Ahitofel, penasehat Daud. Bagaimana dengan Uria? Uria adalah salah satu dari 30 pahlawan Daud, panglima perangnya, yang selama ini telah berdedikasi memberikan hidupnya untuk Daud. Salah satu tentara yang terkuat yang dipunyai oleh Daud. Sebenarnya informasi ini menjadi peringatan dari Tuhan. Jangan lanjutkan niat hatimu untuk berdosa dengan Batseba. Dia cucu dari penasehatmu dan istri dari teman terbaikmu, tentara terbaik andalanmu. Tetapi Daud tidak mendengarkan peringatan ini. Dia menyuruh orang memanggil Batseba dan dia tidur dengan Batseba. Singkatnya Daud jatuh ke dalam dosa perzinahan dan mengingini istri orang lain. Pendengar renungan pagi yang dikasihi Tuhan, bagian ini secara luar biasa mempersiapkan kita untuk kelahiran anak Daud yang akan membangun bait Allah, yaitu Salomo. Tuhan menggenapi janjinya dari tengah-tengah peristiwa yang sangat membuat Tuhan marah. Kejatuhan Daud ini menggambarkan bahwa Daud hanyalah orang berdosa yang Tuhan bangkitkan dan beri anugerah. Tetapi justru karena itulah Alkitab menyatakan kebenaran yang sejati. Alkitab tidak menyembunyikan fakta yang jelek tentang tokoh-tokoh dalam Alkitab, tokoh-tokoh yang pernah ia pakai. Bahwa jika memang dia berdosa, maka Alkitab akan mencatatnya sebagaimana adanya. Daud hanyalah seorang berdosa yang seharusnya dibinasakan. Anugerah Tuhanlah yang membuat dia bertahta atas umat Tuhan dan memimpin dengan hati yang sungguh-sungguh berpaut kepada Tuhan. Saudara sekalian, pelajaran berharga bagi kita melalui teks ini mengingatkan kita bahwa kita juga rentan terhadap dosa. Kita tidak lebih baik dan lebih suci dari Daud. Kita juga bisa jatuh. Karena itu kita jangan lengah, jangan terlena jika semua sudah berjalan dengan lancar, melainkan tetap menjaga hati dengan kewaspadaan. Sebagaimana perkataan Paulus, sebab itu siapa yang menyangka bahwa ia teguh berdiri, hati-hatilah supaya ia jangan jatuh. Jadi saudara-saudaraku, marilah kita tetap bersandar berserah kepada Tuhan. Jangan lengah, tetap meminta pertolongan Tuhan agar kita senantiasa dipimpinnya dan diberinya kekuatan untuk melewati setiap tantangan yang ada dalam kehidupan kita. Marilah kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih banyak untuk firman-Mu pada pagi ini. Tokoh Daud yang hebat yang Tuhan pakai, yang berkenan di mata-Mu. Dalam kelemahannya sebagai manusia, ia juga bisa jatuh. Dan hal ini Tuhan catatkan kepada kami melalui firman-Mu, supaya menjadi pembelajaran penting bagi kami, bahwa tak seorang pun dari kami yang kuat, yang kebal terhadap dosa, kebal terhadap pencobaan. Oh Tuhan, tolonglah kami, supaya kami selalu waspada, menjaga diri kami, bertindak hati-hati sesuai dengan firman-Mu, agar kami diberikan kemenangan melewati setiap masa dan kesulitan-kesulitan apapun dalam hidup ini. Hamba-Mu ingin berdoa kepada segenap pendengar renungan pagi dimanapun mereka berada. Bapa tahu keadaan mereka. Bapa tahu apa yang mereka butuhkan. Bapa tahu apa yang mereka sedang kumulkan di hadapan-Mu. Tuhan, berkenanlah Engkau memberkati mereka satu persatu. Nyatakanlah diri-Mu kepada mereka, supaya hari ini mereka memperoleh kelegaan di dalam Tuhan, memperoleh semangat baru di dalam Tuhan untuk melanjutkan kehidupan kami di tengah-tengah dunia ini. Terima kasih ya Tuhan. Sekali lagi kami serahkan diri dalam tangan-Mu.
Biarlah hari ini kami dapat berjalan bersama dengan Dikau dan menikmati segala kebaikan-kebaikan-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Selamat beraktivitas Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian dengan firman ini. Amin.